Cukup. Aku menolak untuk dipermainkan lagi oleh takdir. Cukup. Aku sudah lelah. Aku sudah lelah menjadi olok-olokan semesta. Aku sudah tidak kuat. Aku sudah tidak kuat menjalani hidup ini lagi. Selama ini, semua hal yang ada di hidupku selalu saja salah. Sudah. Aku akhiri saja hidupku yang malam ini. Urusan neraka gampang. Toh, selama ini aku juga sudah diajarkan untuk menghadapinya. Menghadapi neraka di dunia. Apa susahnya dengan neraka di akhirat? Selamat tinggal, Julian. Hei kamu! Siapa kamu? Berani-beraninya kamu masuk rumah orang tanpa izin. Siapa kamu? Hah? Omong kosong apa sih itu? Kau bilang kau melihatku dari jendela dan ingin membantuku. Hei, aku tidak butuh rasa kasihanmu. Tidakkah kau lihat? Aku sudah siap untuk mati. Aku memang ingin mati. Biarkan aku meninggalkan dunia yang begitu kejam ini. Jangan berbicara denganmu. Memangnya kalau misal aku bercerita denganmu, apa yang akan terjadi? Semua akan baik. Lihatlah perawakanmu. Kau kurus. Kau kering. Bahkan di kedua bola matamu tidak terdapat nyawa. Dunia juga berlaku tidak baik terhadapmu, kan? Kamu ini. Baiklah. Aku mengalah. Baik, kau mau aku untuk bercerita? Oke, aku akan menceritakan sebagian riwayat hidupku tentang ini. Dan akan kubuktikan bahwa kematian adalah jalan terbaik untukku. Mulai dari mana ya? Memori pertama yang aku ingat. Jadi, aku dahulu adalah gadis yang periang. Aku tinggal di rumah yang penuh dengan keajaiban. Kau tahu? Keajaiban anti gravitasi seperti di film-film. Setiap benda di rumahku dipercikkan dengan sihir sehingga dapat melayang. Di rumahku juga ada UFO, dan jika kau melihat Harry Potter, juga ada benda-benda magis seperti itu. Alah, kau tidak percaya? Masa sih? Kayak gitu saja kamu tidak paham? Di rumahku itu ada benda-benda yang melayang, seperti piring terbang, sapu terbang, dan bahkan benda-benda lain yang dipercikan oleh sihir agar bisa terbang. Seperti kursi misalnya. Di rumahku juga aku diedukasi untuk mengetahui banyak hal. Aku diajarkan nama-nama hewan, bahkan kosakata yang saat itu teman-temanku belum tahu. Seperti anjing, babi kamu, brengsek, parah. Seperti itu. Bahkan orang tuaku juga suka berpesta. Jadi saat mereka sedang meriah-meriahnya, biasanya mereka memberikanku hadiah berupa warna di sekujur tubuhku. Jadi kadang-kadang aku diberi warna ungu, warna biru, dan tidak jarang kok aku diberi warna merah. Pasti dahulu kedua orang tua aku bercita-cita menjadi pelukis seperti Leonardo da Vinci. Namun karena impiannya gagal, mereka malah menjadikan tubuhku sebagai kanvas mereka. Menarik bukan keluargaku? Tapi sepertinya pemandangan itu tidak terjadi begitu lama.
mungkin sekitar saat umurku 10 tahun ya. Ah iya, saat aku berumur 10 tahun, laki-laki yang seharusnya menjadi cinta pertama anak perempuannya itu malah pergi. Dia pergi meninggalkanku dengan wanita iblis itu. Goblok dia, menyelamatkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan aku. Bagaimana jika suatu waktu aku ditelan bulat-bulat olehnya? Atau yang lebih ngeri lagi, dicincang-cincang dan dijadikan santapan makan malam. Ih, membayangkannya saja pun aku tidak sanggup. Ah, ada satu kejadian yang aku ingat sekali sampai hari ini. Hari itu bermula dengan sangat tenang. Air hujan mengguyur halaman depan rumahku. Nah, saat itu aku sedang sendiri. Aku tidak tahu mamaku kemana. Mungkin sedang pergi, atau mungkin sedang membuka selangkangannya untuk laki-laki lain, aku tidak tahu. Intinya, saat itu aku sedang sendiri di rumah. Nah, saat itu adik dari ayahku, adik dari ayahku itu mendatangiku dengan iming-iming permen. Kamu mau nggak om kasih permen? Aku yang saat itu begitu naif dan polos, sangat bahagia karena akhirnya ada yang peduli padaku. Ya, meskipun itu hanya sebuah permen, sangat sederhana, tapi aku sangat merasa senang. Aku kira ia hanya memberikanku permen yang berbungkus plastik. Oh, ternyata tidak. Setelah itu, ia juga menyumpah mulutku dan memaksaku memakan lollipop palsu yang berada di kedua selangkangannya. Kau percaya itu? Adik dari ayahku melakukan itu kepadaku. Aku berteriak sekerasnya, tidak, aku tidak mau, diam! Dan sambil menahan rasa sakit, akhirnya suaraku pun redup. Namun, mungkin saat itu takdir sedang berada di pihakku. Di tengah derasnya hujan, aku mendengar pintu ruang tamu terbuka. Mama, teriakku, Mama, tolong aku! Mungkin suara hujan saat itu begitu keras, sampai-sampai Mama yang memasuki rumah tidak mendengar. Mungkin, atau mungkin juga dia tak peduli. Andai saja saat itu ayahku ada di sini, pasti hal ini tidak mungkin terjadi. Bodoh, bodoh, itu adalah perkataan bodoh. Mungkin saat itu Tuhan terlalu baik kepadaku, sampai-sampai Ia mengabulkan doa bodohku dengan begitu cepat. Dalam sekejap, mamaku menemukan sosok laki-laki yang dapat aku sebut sebagai ayah. Iya, goblok dia. Mau diperalat oleh wanita bajingan seperti itu. Lelaki itu goblok. Tapi Mama tidak hanya membawa laki-laki itu, ia juga membawa seorang gadis kecil, seorang setan kecil yang dapat aku sebut sebagai adik. Ya, aku ingat sekali. Saat itu adalah siang hari yang terik, dan adikku memintaku untuk mengajarinya bersepeda. Karena aku adalah kakak yang baik, dan juga aku ingin membalas jasa ayahku sih, karena udah mensekolahkan aku, jadi aku mengajarinya bersepeda. Kak, bagaimana ini? Aku takut. Udah, tidak apa-apa. Kayu saja. Aku di sini loh. Aku akan selalu menjaga. Oke. Awalnya kegiatan itu terasa begitu menyenangkan. Sampai-sampai aku lupa kalau dia adalah orang yang sangat menyebalkan. Seperti angin, tiba-tiba kabar buruk menimpa. Kak, tolong! Sepedanya tidak bisa berhenti! Kak!
ditunggangi oleh adikku mendadak rusak. Yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju jalan raya. Aku berlari sekuat tenaga dengan keringat yang bercucuran. Pilihan semua ada padaku. Apakah aku harus menolongnya? Ataukah aku bisa membiarkannya tergeletak mati dan membiarkan semua itu merasukiku sehingga mama dapat melihat ke arahku untuk sekali lagi. Aku memeluknya sehingga kita berdua tergulung di jalanan. Dan aku menyelamatkan. Sialnya, aku menyelamatkan. Jika aku tahu apa yang terjadi setelah itu, ya aku memilih mati di tempat. Karena kau tahu, setelah itu mama tidak peduli lagi. Eksistensiku sudah dihapus dari kehidupan mama. Lucu ya? Lucu. Kasih ibu yang katanya sepanjang jalan, yang katanya tidak akan terhenti, menghilang begitu saja. Saking takutnya dia kehilangan ATM berjalannya, saking takutnya ia kehilangan anak yang bahkan tidak dilahirkan dari rahimnya sendiri, ia mendorongku menuju mobil yang melaju dengan cepat. Ia mendorong dan membahayakan nyawaku. Wanita itu sialan. Memang dunia ini memiliki pilihan. Dia bisa memilih mana anak yang dia sukai dan mana yang anak yang dia tidak sukai. Jika begitu, mengapa aku tidak bisa memilih? Hah? Jika aku bisa memilih, aku akan memilih ibu selain dia. Siapapun, apapun. Apapun. Dan itu adalah terakhir kalinya aku memanggil dia dengan sebutan Mama. Gelap. Gelap rasanya dunia. Hatiku serasa mati. Bahagia, sedih, marah, apa itu? Apa emosi itu? Aku tidak mengenal. Yang aku tahu adalah kekosongan di hatiku karena nyaris dibunuh oleh ibuku sendiri. Seiring berjalannya waktu, aku pun lulus dari SMA. Masa yang orang bilang adalah surganya remaja. Aku lulus dengan kekosongan yang masih melekat di jiwaku. Setelah SMA, aku memiliki keberanian. Keberanian untuk merantau. Aku muak. Aku sudah tidak mau tinggal di rumah jahanam itu lagi. Aku pergi. Aku berjalan. Aku berjalan. Entah kemana. Kemanapun, dimanapun selain di situ. Aku menuju ke antah berantah, tapi aku tidak peduli. Aku tetap melanjutkan langkahku. Dan disitulah aku bertemu sang pujaan hati, Tejo. Tejo adalah malaikatku, penyelamatku. Kekosongan yang tadi ada di dalam diriku perlahan-lahan mulai dia lukis dengan kisah-kisah dan memori-memori yang kita buat bersama. Oh, Tejo. Dia adalah definisi dari kata-kata sempurna. Sorot matanya yang tajam, hidungnya yang mancung, parasnya yang menawan, bibirnya yang tebal, yang siap untuk bergulat dengan bibirku. Dan juga dadanya. Oh, maaf. Sampai mana tadi? Oh, iya, Tejo. Oke, intinya, ya, kau tahu lah bagaimana orang merasakan cinta, bagaimana orang jatuh cinta. Itu adalah perasaan yang aku rasakan dengan Tejo. Ia adalah penyelamatku. Oh, Tejo. Oh, Tejo. Tejo, Tejo, Tejo. Kenapa ini harus terjadi? Kau tahu, jatuh cinta memang indah. Namun sisi buruknya adalah kau tidak bisa melihat
kebenaran yang ada di depan kelopak matamu sendiri. Saat itu kita saling berbagi cerita, kita saling berbagi kisah seperti layaknya pasangan-pasangan lain. Dengan embel-embel, tidak boleh ada rahasia di antara kita. Oke. Saat itu aku yang seluruhnya percaya pada Tejo menceritakan semuanya. Mulai dari keluargaku, di mana aku kehilangan sesosok ayah, dan juga saat aku diperkosa oleh om brengsek itu. Semua aku ceritakan karena aku percaya Tejo tidak akan melukaiku. Oh, Tuhan, kenapa takdir tidak pernah ada di pihakku? Selama ini, selama aku hidup, aku tidak pernah minta untuk dikasihani. Aku tidak pernah minta rasa kasihan. Aku sudah belajar untuk menerima bahwa hidupku itu memang pahit, bahwa aku layak untuk tersiksa. Tapi tolong, jangan ambil Tejo dari hidupku. Oh, tidak. Tidak. Tejo tidak mati. Dia tidak mati. Dia hanya... Ya. Setelah itu... Dia datang kepadaku untuk menceritakan sesuatu kepadaku. Datang ke rumahnya, katanya. Ia ingin mengenalkanku pada keluarganya, katanya. Baiklah. Aku pergi ke rumahnya. Namun, alih-alih keluarganya, yang aku dapati hanyalah ruang kosong. Ruang kosong yang berisi oleh semua teman. Loh, sayang, kalau nggak ada keluargamu gini, mending aku pulang aja, Aku nggak enak ganggu kamu ngomong-ngomong sama teman-temanmu. Nggak usah sayang. Aku tuh emang mau main sama kamu di sini. Berani-beraninya kalian menjamah seluruh tubuhku, memegang-pegang aku, memamerkan kemaluan kalian di depanku, hanya dengan embel-embel bahwa aku sudah tidak suci dan aku layak dimainkan. Tega-teganya kalian mencabuliku sampai aku memiliki bayi dalam perutku. Jadi kau tahu, kematian bukanlah hal yang buruk, karena aku dapat menyelamatkan nyawa selain nyawaku dari kejamnya dunia ini, yaitu nyawa anakku. Oh iya, terima kasih ya telah mendengarkan ceritaku. Kalau mau, mungkin kau dapat bergabung dengan... Halo? Kemana kau? Halo? Aku tidak berhayal kan? Halo? Di mana kau? Halo? Kau nyatakan? Halo? Aku tidak gila kan? Halo? Halo? Sudah aku duga. Takdir memang tidak pernah ada di jalan. Baiklah, terima kasih aku karena telah menemaniku di saat-saat terakhir. Tuhan, semoga kau
Engkau mengampuni semua dosa-dosaku di akhirat nanti.